akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Dina. Ya, dari pertanyaan pertama itu adalah Ibu Dina ini menginginkan saya membantu mengembangkan kompetensi yang di bagian mana, Bu Dina? Sebelum yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Terus bagian mana yang nantinya Ibu inginkan untuk saya amati? Yang ingin diamati adalah mengembangkan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Seperti itu. Yang ketiga, bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita lakukan ini? Ya, jadi perlu mendengarkan bagaimana cara mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk yang terakhir ya, pertanyaan yang terakhir, harapan Ibu dari observasi ini untuk yang kita lakukan bersama ini apa? Harapannya seperti apa? Harapan saya dapat meningkatkan kemampuan coaching yang saya lakukan lagi. Oke, baik Bu Dina, cukup kalau dari observasi cukup segitu saja ya dari saya. Nanti kita ketemu pas dan pasca observasi. Baik Bu Dina, terima kasih. Sama-sama. Selamat siang Bu Herma. Apa kabar? Sehat Bu Herma? Sehat Bu, sehat. Oke, syukurlah kalau begitu. Tapi saya lihat hari ini Ibu kurang bersemangat ya, tidak seperti biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira apa yang terjadi Bu Herma? Ya Bu, sebenarnya saya ada sedikit masalah. Bila ada waktu untuk saya ajak berdiskusi boleh? Boleh Bu, silakan. Terima kasih Bu. Jadi sebelah kanan ini ada permasalahan yang sedang membuat saya kepikiran itu Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu Herma dan kira-kira apa yang diharapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya sih berharap agar saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Baik, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pembicaranya ya Bu. Jadi permasalahannya seperti apa? Silakan Bu cerita. Jadi gini, kan saya jadi wali kelas 11. Kelas 11 ini sekarang dalam keadaan mengikuti kegiatan PKL. Terus kemudian saya belum mendapat laporan dari pembimbing kegiatan sekolah semasa dulu kalau siswa kelas bimbingan saya atau siswa yang saya bimbing itu dia tidak hadir PKL selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Dia itu alfa Bu. Jadi kalau misalnya sering-sering dia kayak itu kan saya takutnya dikeluarkan dari tempat PKL nanti. Oh, seperti itu ya Bu. Informasi apa saja yang Ibu dapat dari pembimbingnya? Nah, jadi begini, kan pembimbingnya itu Bu Diva ya. Bu Diva itu memberikan info kepada saya sesuai dengan informasi dari kepala toko 4 anak PKL. Katanya siswa saya ini dia tidak masuk tanggal 1, tanggal 3, sama tanggal 5 Juli. Nah, terus dia tidak memberikan informasi sama sekali kepada kepala toko kenapa dia tidak hadir. Jadinya kan dikasih apa. Nah, sebagai wali kelas, Bu Diva memintalah saya agar ikut serta memberitahu anak lah, supaya tidak melakukan hal itu lagi. Cuman kan Ibu juga tahu ya, anak-anak yang seperti ini mereka bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti ini. Jadinya saya bingung mau ngasih tahunya kayak gimana. Jadi Ibu bingung ya bagaimana cara menasihati siswa agar tidak hafal lagi di tempat PKL gitu ya Bu ya? Iya. Apakah ada hal yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya baru men-chat lewat WhatsApp aja sih Bu. Lalu dari chat tersebut bagaimana respon anak? Jadi saya chat anak, saya tanyakan apakah benar dia tidak hadir PKL tahun sekian-sekian. Dia bilang benar gitu. Saya tanya alasan apa ketidakhadirannya itu apa. Dia bilang itu dia tidak nyaman di tempat PKL itu. Oh, jadi anak menyampaikan ketidaknyamanannya di tempat PKL kan begitu ya. Nah, kalau menurut Ibu mengapa anak tersebut tidak nyaman di tempat PKL? Nah, setelah saya gali lagi dari anak itu katanya seniornya
belajar gimana caranya bekerja gitu. Ya betul Bu, kalau siswa PKL kan memang dia belajar ya seperti apa di dunia kerja kan seperti itu. Nah kemudian menurut Ibu bagaimana kondisi ideal yang Ibu harapkan dilakukan oleh murid? Kalau saya sih pengen tuh anak itu rajin lah kan. Nah selama ini sebagai wali kelas untuk menangani siswa yang bermasalah seperti ini biasanya apa yang Ibu lakukan? Saya menasihati anak itu supaya tidak mengulangi kesalahannya lagi. Ya. Nah dengan cara itu, kalau dari angka 1 sampai 10, kira-kira angka berapa untuk menentukan kondisi siswa dengan strategi yang digunakan? Untuk selama ini sih angka 5 Pak, soalnya ya Bu, soalnya itu 50-50 gitu. Setelah saya nasihati ada yang bisa mendengarkan, ada juga yang tidak berubah kelakuannya. Dari 1 sampai 10 itu Ibu mau mencapai angka berapa? Saya sih maunya paling tidak sampai angka 7 lah, biar lebih banyak lagi yang mendengarkan, biar mengubah kelakuannya Bu. Oke. Nah untuk kasus ini kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan untuk membantu anak-anak agar tidak nakal lagi? Kebetulan saya baru kepikiran itu karena dengan Ibu, saya sih maunya menerapkan sendiri institusi untuk menjadi sesuai dengan pendekatan segitiga restitusi ya. Oke, itu bagus memang melepas segitiga restitusi memang itu salah satu solusi ya Bu yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan siswa seperti itu. Kira-kira ada hal lain lagi Bu yang bisa yang bisa membantu Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Mungkin saya perlu bertemu dengan orang tua mungkin Bu, kan saya ingin menggali informasi lebih banyak, mungkin menanyakan kira-kira orang tuanya tahu nggak anaknya seperti itu. Kemudian sampai itu juga saya perlu bantuan lah supaya orang tua itu sama-sama ikut memotivasi supaya anak itu rajin PKL. Wah luar biasa Ibu Herma ya. Berarti Ibu akan menghubungi siswa untuk mengajak orang tuanya kan itu di sekolah untuk melakukan segitiga restitusi, kemudian berkomunikasi dengan orang tua ya. Nah saya setuju kita harus mengajak orang tua atau wali untuk turut serta demi perbaikan karakter siswa. Nah kira-kira apa ukuran keberhasilan dari apa yang Ibu sampaikan tadi? Keberhasilannya ya kalau kehadiran siswa dalam PKL itu meningkat, walaupun misalnya mereka tidak hadir gitu, ya mereka sampaikan alasannya, jadi bukan tanpa keterangan itu tidak apa gitu. Betul Ibu Herma ya. Jadi kapan Ibu bisa melakukan rencana ini? Kalau bisa sih secepatnya Bu, biar nggak semakin banyak angkanya. Itu maunya sih hari ini saya WA lagi si anak untuk mengajak teman-teman dia kira-kira bisa datang ke sekolah untuk bertemu dengan dia. Lalu kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu supaya pelaksanaan segitiga restitusinya ini bisa sesuai rencana? Menurut saya sih saya juga ingin juga untuk mengajak guru BK gitu. Betul itu ya, guru BK itu dapat membantu Ibu berdiskusi dengan siswa gitu ya. Nah sekarang setelah Ibu bercerita, bagaimana perasaan Ibu? Apa yang Ibu dapat dari percakapan kita? Lega sih Bu perasaan saya. Jadi setelah kita bercakap-cakap melakukan diskusi ini, saya akhirnya memperoleh solusi dari permasalahan saya. Baiklah Bu, saya ikut senang mendengarnya. Ibu sudah dapat menentukan langkah ya Bu untuk mengatasi permasalahan siswa. Semoga rencana Ibu bisa terlaksana sehingga permasalahannya bisa cepat selesai ya Bu. Terima kasih banyak Bu atas waktunya sudah mau diajak berdiskusi. Sama-sama Bu Herma, saya tunggu progresnya nanti ya Bu ya. Ya, bagaimana hasilnya. Semuanya terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Ya Bu, sama-sama. Selamat siang Bu Rina. Apa kabar hari ini? Gimana perasaannya setelah kita melakukan observasi kemarin? Ya, perasaan saya jadi lega
setelah memberikan coaching pada klien saya. Oke, setelah waktu ini kita melakukan pra-observasi, terus kemarin Bu Rina sudah melakukan observasinya. Ya. Pertemuan kita kali ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ke Bu Rina. Ya. Oke. Siap, siap. Oke. Nah, dari yang pertama saya akan menanyakan bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi kemarin saat observasi. Oke, bisa Bu. Nah, pada saat observasi saya sudah mendengarkan dengan baik dan sudah memberikan pertanyaan yang berbobot tersebut. Oke. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Jadi dalam observasi kemarin saya sudah mendengarkan masalah apa yang dihadapi oleh Bu Herma dan memberikan pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang beliau hadapi. Oke, baiklah. Boleh saya menyampaikan pengamatan saya, Bu Rina? Ya, silakan bisa. Oke. Saya mengamati pada saat Bu Rina melakukan observasi kemarin kan itu ya. Saat coaching itu Ibu sudah menerapkan alur tirta, kan itu sudah sesuai ya dengan standar yang kita rujuk seperti itu. Dan dari tahapan-tahapan dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Rina berikan itu sudah sesuai. Bagaimana pendapat Ibu setelah mendengar pendapat saya? Ya, menurut saya memang benar itu sudah sesuai Bu. Saya sudah menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi sudah sesuai dengan alur tirta. Walaupun demikian ya, ada juga hal-hal yang saya lihat masih bisa dikembangkan. Hal-hal yang bisa dikembangkan, misalnya tadi saat memberikan pertanyaan yang berbobot, saya mengamati Bu Rina itu masih ada sedikit keraguan-raguan. Itu ya. Yang mana sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya pertanyaan itu bisa diberikan secara tegas dan lugas seperti itu. Ya, bagaimana pendapat Ibu tentang tanggapan saya? Ya, memang benar tadi dulu seperti itu. Saya masih ragu-ragu. Jadi untuk coaching selanjutnya saya akan lebih baik lagi Oke, rencana untuk selanjutnya, tindakan untuk selanjutnya gimana Bu Rina? Ya, jadi untuk selanjutnya saya akan lebih berlatih lagi Bu. Kedepannya agar kemampuan coaching saya bisa lebih baik lagi. Oke, siap. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Jadi untuk kedepannya saya akan meningkatkan kemampuan coaching yang saya lakukan di sekolah itu bersama rekan-rekan sejawat. Oke, di tempat Ibu mengajar tentunya ya. Oke. Kemudian yang lagi satu, apa yang Ibu dapat dari proses supervisi ini? Lalu yang saya dapat dari proses supervisi ini adalah saya mendapat pengalaman menjadi coach, kemudian dan lebih memahami lagi tentang proses alur tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bu Rina. Oke, dari pengamatan saya sudah bagus sekali ya Bu Rina ya, dari kegiatan kita dari observasi terus pasca observasi. Jadi pertanyaan dari saya sih cukup sekian. Nanti kita akan bertemu lagi dalam kegiatan observasi berikutnya. Oke, terima kasih Bu Rina. Sama-sama saja.